Perkenalkan, nama saya Yuli Devian Zega SPD. Jabatan saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 071035 Hiligeum Mazingo, Kecamatan Siteuleuri, Kabupaten Nias Utara. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru BEP 1 tahun 2025 IAKN Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 250601351 dan saya juga melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 071035 Hiligeum Mazingo, Kecamatan Siteuleuri, Kabupaten Nias Utara. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Salam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, bagus, dalam arti kita semua Sehat. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Devian Zega SPD, jabatan guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SDN 071035 Hiligeum Mazingo, Kecamatan Siteuleuri, Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya, sebelum kita memulai, mari kita mengawali nyanyi dan doa. Siapa anak kami yang mau membawakan nyanyi dan doa? Siapa yang mau? Ya, bagus. Yang memimpin doa dan yang memimpin nyanyi, maju di depan. Mari kita bernyanyi. Sungguh bangga Bapa. 1, 2, 3. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Dan ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin lebih dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik, terima kasih. Silakan kembali di tempat. Siapa yang memimpin kita lagu wajib nasional? Ya, maju depan. So. Garuda
semua? Tidak ada yang absen? Bagaimana sekretaris? Semuanya hadir, Pak. Hadir, ya bagus. Hari ini kita masuk pada materi pembelajaran 12, yaitu memelihara alam dan lingkungan di sekolah dengan bahan Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Mazmur pasal 24 ayat 1. Sebelum kita lanjutkan, siapa anak kami yang membacakan Kejadian pasal 2 ayat 15? Silakan. Ya. Berdiri. Kejadian pasal 2 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, bagus. Selanjutnya Mazmur pasal 24 ayat 1. Siapa yang membaca? Ya. Mazmur ayat 24 pasal 1. Beginilah firman Tuhan. Tuhanlah yang empuknya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, bagus. Nah, memelihara alam. Saya jelaskan bahwa awal mulanya bumi ini gelap gulita berdasarkan kitab Kejadian. Lalu Allah menciptakan manusia. Siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa. Lalu Allah memerintahkan serta menempatkan mereka di Taman Eden. Lalu di Taman Eden itu ada beberapa sungai yang melalui Taman Eden. Sungai apa itu? Gihon, Tigris, Efrat, dan itulah sungai yang melalui Taman Eden. Lalu Allah memerintahkan manusia untuk memelihara alam, yang mana dapat kita lihat pada materi kita pada Kejadian pasal 2. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara alam. Memelihara itu apa? Menjaga. Apalagi? Menjaga kebersihan. Apalagi? Merawat agar baik, ya kan? Agar baik. Lalu mengusahakan. Itu yang diberikan mandat Allah kepada manusia. Mengusahakan itu apa? Mengelola bumi. Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada manusia. Nah, tentu kita juga di lingkungan sekolah kita memelihara dan mengelola. Apa itu yang mau kita pelihara di sekolah? Memelihara kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak. Itu cara kita memelihara lingkungan sekolah. Lalu timbul suatu pertanyaan. Mengapa manusia memelihara alam? Mengapa juga peserta didik memelihara sekolah? Kenapa dipelihara? Satu, penyebabnya itu agar lingkungan sekolah itu indah, bagus. Begitu juga alam.
tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir. Kita pelihara, tidak memotong pohon sembarangan. Itu cara kita memelihara. Kita mengusahakannya tanpa kita merusak. Itulah yang dikehendaki dalam pembelajaran 12 ini, memelihara alam dan lingkungan sekolah. Lalu apa peran kita juga memelihara alam sebagai anak orang Kristen peserta didik? Bagaimana, apa cara kita memelihara alam? Yaitu menanam pohon. Menanam pohon. Kemudian apa lagi? Apalagi peran kita sebagai siswa, membersihkan, menata dengan baik, ya kan? Nah, itu peran kita selaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah dan alam serta masyarakat. Itu peran kita selaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah dan alam serta masyarakat. Nah, sebelum masuk kita pada tugas, ada kuis yang Bapak sampaikan. Yang jawabannya nanti hanya 2. Jawabannya benar atau salah. Perhatikan ya soalnya, soal games ini. Apakah tindakan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah selaras dengan perintah Allah untuk mengelola Taman Eden ketika kita bandingkan Kejadian pasal 2 ayat 15? Yang atau tidak? Tidak selaras. Kalau membuang sampah sembarangan itu tidak dikehendaki dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Justru kita pelihara. Kedua, apakah upaya sekolah dalam membuat taman atau kebun merupakan bentuk tanggung jawab yang diajarkan dalam Kejadian 2 ayat 15? Ya. Itu kan? Ya. Membuat taman itu kan melestarikan. Itu tugas kita, peran kita berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 15. Berikut satu lagi soal. Apakah kerusakan atau pencemaran lingkungan sekolah sekecil apapun dapat dianggap bertentangan dengan amanat yang diberikan Allah dalam Kejadian 2 ayat 15? Ya. Dianggap itu contoh kerusakan kunci. Maka itu adalah bukan memelihara, tetapi merusak. Nah, itu dia sebagai games kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya mari kita berikan tugas kelompok. Bapak akan memberikan tugas kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Berapa kelompok? 5 kelompok. Nah, saya akan berikan tugas kelompoknya dan silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Ada soalnya di sini. Ini soalnya dan silakan kerjakan nanti soalnya, lalu tampil nanti satu-satu orang utusan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Ya. Nih, baca dulu ya. Nah, saya akan berikan tugas kelompoknya dan silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Baca dulu ya. Cermati, amati. Ya, bagus. Kerjasama.
Ya, sama dengan kelompok. Terus. Nah, sudah siap? Ya. Tentu sudah dikerjakan tugas. Silakan kelompok. Berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 15, bagaimana kondisi bumi sebelum Tuhan ciptakan manusia untuk mengelola dan memeliharanya? Ya. Belum ada semak belukar di bumi dan belum tumbuh-tumbuhan di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia untuk mengusahakan tanah itu. Ya. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Apa arti pernyataan ini bagi cara kita seharusnya memperlakukan lingkungan, sekolah, dan alam secara luas? Pernyataan dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Berarti bahwa kita hanyalah pengelola atau pemegang amanah atas bumi dan segala sumber dayanya, termasuk lingkungan sekolah. Memperlakukan lingkungan dengan benar, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ya. Layaknya kita menjaga milik berharga dari sang pemilik sejati, yaitu Tuhan. Mantap, teman. Dalam arti itu, semua ini, bumi ini adalah milik Tuhan. Kita telah diberikan mandat untuk serta mengusahakannya. Mari kita menjaga. Dengan kita menjaga juga, kita pelihara, maka salah satu sumber kehidupan kita di bumi. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ya. Prinsip mengusahakan dan memelihara Taman Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 5 dapat kita terapkan dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan atau membersihkan lingkungan sekolah. Sama seperti Adam dan Hawa diberi tugas untuk merawat Taman Eden, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah sebagai tempat belajar dan beraktivitas yang nyaman dan lestari. Ya. Tepuk tangan untuk dia. Selanjutnya kelompok 4. Ya, nomor 4. Jika bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, Mazmur pasal 24 ayat 1, maka pandangan kita terhadap sumber daya alam di sekolah seperti air, listrik, dan kertas seharusnya berubah menjadi lebih menghargai, berhati-hati dalam penggunaan, dan tidak poros. Kita harus menyadari bahwa sumber daya ini bukanlah milik kita pribadi untuk digunakan seenaknya, melainkan titipan dari Tuhan yang harus kita kelola dengan bijaksana. Kita harus berusaha untuk menggunakan sepenuhnya, menghindari pemborosan, dan mencari cara untuk mendaur ulang atau menggunakan kembali sumber daya tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi maksudnya itu kita memelihara. Jangan kita ngomong sembarangan. Coba kita perhatikan gambar ini di atas. Berdasarkan gambar media. Mereka anak sekolah ini membuang sampah pada tempatnya. Ada sampah organik dan ada sampah juga non-organik. Baik dia laki-laki. Mereka menjaga kebersihan. Coba kalau mereka tidak menjaga kebersihan, apa resikonya? Apa akibatnya? Ini akibatnya.
Ini akibatnya. Apa terjadi? Terjadi penumpukan sampah di sungai. Ada itu membuang sampah di sungai sembarangan. Nah, coba. Dan hal ini mengakibatkan banjir. Airnya meluap sehingga masuk di rumah. Ini akibat kalau tidak mendisplaykan diri atau tidak menjaga kebersihan. Ini risikonya. Nah, ini sudah lihat? Sudah. Di mana ini? Di sungai. Apakah ada rumah di samping sungai itu? Ada. Kalau kita perhatikan rumah-rumah itu ada tumpukan sampah di atas rumah. Ada. Akibat banjir itu sampahnya sudah berserakan di depan rumah. Akibat ulah manusia membuang sampah sembarangan. Inilah akibatnya berdasarkan gambar. Yang diharapkan sebenarnya adalah ini. Perhatikan gambarnya. Ini kita di sekolah. Yang diharapkan di sekolah. Dalam kejadian pasal 2 itu justru kita merawat. Coba kita perhatikan teman kita itu di atas laki-laki. Apa yang di bawahnya? Selang air. Lalu perempuannya apa pekerjaannya? Menyiram bunga. Tindakan apa yang mereka lakukan? Merawat tanaman. Di mana mereka rawat? Di halaman sekolah. Itu mereka merawat, memelihara. Ya kan? Mereka kan anak sekolah? Ya. Nampak pada pakaian mereka mengenakan pakaian seragam. Coba lihat bunganya. Segar enggak? Segar. Dia bertumbuh baik. Karena mereka merawat bunga dengan menyiram setiap pagi sehingga tidak layu, mekar. Begitu juga kita di sini. Di sini di lingkungan sekolah kita ini indah. Ada pohon-pohon, ada bunga juga yang kita tanam di depan, ya kan? Ya. Mari kita pelihara, kita jaga. Jangan kita rusak, jangan kita patahkan. Itu salah satu bentuk dari memelihara serta mengusahakan. Karena itu adalah amanat Tuhan kepada manusia untuk memelihara alam. Itu cara kita memelihara alam, bukan hanya memelihara lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, ada tugas di rumah yang Bapak berikan. Silakan nanti kerjakan di rumah masing-masing, dan pada 2 hari yang akan datang diserahkan kepada Bapak Guru. Ini tugas di rumah nanti ya. Ya, ini tugas di rumah ya. Tugas di rumah nanti ya, Bu. Ya. Kerjakan di rumah. Sudah kebagian semuanya tugas? Sudah. Tentu ada soal di sana sebanyak 3 butir. Dan kerjakan per individu. Ketika kita masuk nanti mata pelajaran agama lagi, maka silakan serahkan kepada Bapak Guru. Mudah-mudahan bandingkan dengan Alkitab yang tertera di dalam tugas. Sebelum kita mengakhiri,
saya mengambil kesimpulan bahwa di dunia ini Allah memberikan mandat kepada manusia, kepada saya, kepada Anda, untuk memelihara, menjaga, serta mengusahakan alam, dan terlebih-lebih lingkungan sekolah. Itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab manusia, sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk memelihara serta mengusahakan alam dan lingkungan sekolah dan lingkungan kita berada. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, di gereja pun ikut kita memelihara serta mengusahakannya. Di kebun juga kita mengusahakan kebun sebagai sumber daya manusia, sebagai sumber makanan kita. Kebun itu kita tanam padi, sawah, dan kita tanam ubi, kelapa, dan sebagainya untuk bahan pokok makanan pokok manusia. Jadi amanat itu semoga kita laksanakan dengan baik, kita jaga, kita pelihara, baik lingkungan alam maupun lingkungan sekolah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita istirahat, siapa yang memimpin kita nyanyi dan doa? Siapa di antara kami? Mariana, ya. Silakan pimpin nyanyi dan doa. Kita bernyanyi. Oke. Bapakku datang padamu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, yang tidak terdapat syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak teringat mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kepada kami. Engkau telah menolong kami dari awal kejadian kami sampai akhir. Dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ucapan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Shalom. Shalom.